Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rosalinda, NIM 2020143018, mata kuliah Bimbingan dan Konseling SD, dosen pengampu Endang Surtiyoni MPD. Hari ini saya akan membuat video tugas yang kelima dari pembelajaran yang saya pahami dari materi bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar. Yang pertama, jenis-jenis masalah belajar anak sekolah dasar. Yang pertama, disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk membaca atau menulis. Anak dengan kondisi ini tidak biasanya akan sulit merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, dan kalimat menjadi paragraf. Kesulitan ini juga dapat dialami saat berbicara karena anak akan kesulitan untuk mencari kata-kata yang tepat sesuai dengan maksudnya. Anak kesulitan belajar akibat disleksia umumnya dapat merasa kesulitan dalam mengerti konteks bacaan yang tidak memiliki tata bahasa yang baik. Yang kedua, displaksia. Displaksia adalah jenis gangguan belajar yang ditandai dengan gangguan pada kemampuan motorik anak. Kemampuan motorik yang rendah dapat membuat anak kesulitan melakukan pergerakan atau mengordinasikan anggota tubuhnya. Salah satu contohnya, kesulitan belajar akibat displaksia adalah anak sering terbentur atau tabrakan dengan orang lain atau benda-benda mati. Anak juga akan kesulitan untuk belajar memegang sendok atau mengikat tali sepatunya. Jadi, jika kondisi ini dialami oleh anak yang lebih besar, biasanya mereka akan terlihat kesulitan untuk belajar menulis, mengetik, berbicara, atau bahkan menggerakkan matanya. Yang ketiga, dispragrafia. Dispragrafia adalah gangguan belajar yang membuat pengidapnya kesulitan menulis. Anak dengan kondisi ini biasanya punya tulisan tangan yang jelek, tidak bisa mengerjakan dan kesulitan untuk menuliskan apa yang dirasakan. Yang keempat, diskalkulia. Jenis gangguan belajar lainnya adalah diskalkulia. Kondisi ini membuat pengidapnya kesulitan untuk berhitung atau memahami konsep matematika. Tergantung dari usia dan kondisi, gambaran diskalkulia pada setiap orang biasa berbeda pada anak-anak usia balita atau sekolah dasar awal. Misalnya, kondisi ini akan membuat mereka kesulitan untuk mengenali angka atau belajar berhitung. Seiring bertambahnya usia, gangguan ini akan makin jelas terlihat ketika kesulitan untuk memecahkan hitungan-hitungan sederhana atau menghafalkan tabel perkalian. Yang kelima, auditory processing disorder. Auditory processing disorder adalah kelainan otak dalam memproses suara yang masuk. Ini bukanlah gangguan pendengaran, melainkan adanya kelainan dalam memahami suara. Penderitanya bisa kesulitan membedakan suara yang satu dengan suara yang lain. Mereka juga akan kesulitan mengikuti perintah suara dan mengingat hal yang didengar. Yang keenam, visual processing disorder membuat penderitanya kesulitan dalam menginterpretasi informasi visual. Salah satu contohnya kesulitan dalam belajar akibat visual processing disorder adalah kesulitan membedakan dua objek yang bentuknya mirip dan
mengordinasikan tangan serta mata secara bersamaan. Yang ketujuh, gangguan belajar nonverbal. Jenis gangguan belajar selanjutnya adalah gangguan belajar nonverbal. Kondisi ini dapat membuat seorang anak kesulitan dalam mengerti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. Contohnya, masalah belajar ini dapat terjadi ketika guru di kelas menjelaskan pelajaran lewat gerakan tubuh atau komunikasi nonverbal lainnya. Yang kedelapan, visual perceptual atau visual motor. Visual atau visual motor di motorik adalah salah satu masalah kesulitan belajar yang membuat seorang anak mengalami koordinasi tangan dan mata yang buruk. Masalah ini dapat terlihat ketika anak kesulitan membaca, sulit menggunakan pensil, krayon, gunting, dan aktivitas motorik halus lainnya. Mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di SD dengan melihat lingkungan sosial, masyarakat, dan keluarganya. Terlebih dahulu, kesulitan belajar muncul saat peserta didik tidak mempunyai semangat untuk berpikir yang mungkin muncul saat dia di luar sekolah, mendapat suatu masalah atau tekanan fisikis di keluarga. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar, faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain kemampuan intelektual, motivasi, kesehatan, sikap, minat. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa berupa guru, lingkungan, keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar, mengumpulkan data tentang siswa. Guru mengumpulkan data siswa melalui buku rapot semester peserta didik. Dengan melihat rapot dan hasil ulangan harian peserta didik, guru bisa tahu apakah peserta didik nilai rapot dan hasil ulangan hariannya di bawah rata-rata. Maka peserta didik tersebut memerlukan bimbingan belajar. Yang kedua, mengamati tingkah laku siswa. Dengan memperhatikan tingkah laku siswa dalam pembelajaran, guru bisa menilai apakah peserta didik tersebut mempunyai masalah belajar yang dilihat dari tingkah laku yang ditandai dengan sering melawan, ngobrol sendiri, kurang aktif bertanya saat pelajaran. Maka hal ini mendorong guru melakukan bimbingan belajar. Yang ketiga, mengenal siswa yang memerlukan bantuan khusus. Guru harus mengenal peserta didik yang mempunyai masalah belajar. Hendaknya guru harus melakukan perhatian lebih kepada peserta didik tersebut. Misal, guru memberikan soal di kelas, lalu guru tersebut menunjuk peserta didik yang mempunyai masalah belajar untuk maju ke depan mengerjakan soal tersebut, lalu guru membimbingnya agar dia bisa. Yang keempat, mengadakan komunikasi dengan orang tua siswa untuk memperoleh keterangan dalam pendidikan anak. Komunikasi ini terjadi pada saat pembagian rapot oleh wali kelas kepada orang tua peserta didik. Guru atau wali kelas memberitakan apa-apa masalah yang terjadi pada anak didiknya tersebut. Kemudian guru membimbing orang tua untuk turut
turut adil dalam pendidikan anak. Seperti apabila di rumah anak diusahakan untuk rajin belajar dan mengurangi bermain. Yang kelima, bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga yang terkait untuk membantu memecahkan masalah siswa. Yang keenam, membuat catatan pribadi siswa. Guru membuat catatan pribadi siswa yang berkenaan dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa yang tertuang pada buku pribadi. Siswa yang membuat KL1 atau spiritual, yang kedua KL2 sosial, KL3 pengetahuan, dan keempat keterampilan. Jadi guru akan lebih tahu dengan detail apa-apa yang kurang pada peserta didiknya. Yang ketujuh, menyelenggarakan bimbingan kelompok ataupun individual. Pelayanan individu adalah salah satu bimbingan atau penyerahan yang diberikan guru kepada peserta didik secara perorangan. Pelayanan yang biasanya diberikan pada peserta didiknya yang mempunyai masalah pribadi yang berkaitan dengan pembelajaran oleh guru. Sedangkan pelayanan kelompok yaitu suatu pelayanan atau bimbingan yang dilakukan guru secara berkelompok. Bimbingan ini biasa diberikannya pada peserta didik yang mempunyai masalah secara kelompok dalam masalah pembelajaran apabila sebagian besar siswa tersebut belum paham tentang materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedelapan, bekerja sama dengan konselor yang lain dalam menyusun program bimbingan sekolah. Yang apabila guru belum bisa mengatasi masalah yang ada dalam peserta didik tersebut, maka guru dapat mengalihkan tugasnya ke guru BK. Yang sembilan, meneliti kemajuan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Setelah melakukan layanan bimbingan belajar, guru hendaknya melihat perkembangan yang terjadi pada peserta didik. Apabila bimbingan belajar tersebut berhasil, maka peserta didik telah mencapai kriteria keberhasilan. Baik, hal itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.